Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kemajuan teknologi yang dihubungkan dengan output dari suatu negara yang nantinya bisa dihasilkan. Kemudian kemajuan teknologi jika dihubungkan dengan tingkat pengangguran yang terdapat di suatu negara. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas terkait apa dampak dari kemajuan teknologi jika kita komparasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di suatu negara. Nah, tentu saja ketika kita bahas nanti kita akan membagi jangka waktunya, baik kemajuan teknologi dilihat dalam jangka pendek, kemudian jangka pandang, ataupun jangka menengah. Ketika kita berbicara teknologi atau kemajuan teknologi, maka kemajuan teknologi ini ibarat seperti momok biasanya. Ketika kita bicara atau kita hubungkan dengan tenaga kerja, sering masyarakat awam mengatakan semakin perusahaan itu menggunakan teknologi dengan semakin banyak, semakin maju, ya, maka secara otomatis jumlah pekerja yang bekerja di suatu perusahaan itu lama-kelamaan akan berkurang karena nantinya pekerja itu akan secara bertahap akan digantikan oleh mesin-mesin yang jauh lebih canggih. Nah, kemajuan teknologi yang sering dikambing hitamkan ini, ya, kita akan berusaha melihat lebih jelas, lebih gamblang secara makroekonomi, apakah benar dengan kemajuan teknologi itu maka angka pengangguran jauh lebih tinggi, atau sebaliknya, dengan kemajuan teknologi itu nanti malah pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu makin berkembang dengan pesat. Nah, dalam materi ini kita akan berusaha melihat lebih seksama apa dampak kemajuan teknologi yang nantinya berdampak pada negara ataupun bagi para pekerja itu sendiri. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan produktivitas di sebuah perusahaan untuk menghasilkan output dan hubungannya dengan pengangguran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyatakan ketika ada unsur teknologi itu masuk untuk memproduksi suatu barang, maka akan ada persamaan Y sama dengan FK, AN, di mana untuk menciptakan suatu output atau barang, maka perusahaan itu jelas memerlukan yang namanya akumulasi modal, yaitu tercermin dalam K, kemudian menghubungkan antara teknologi dengan pekerja, sehingga di sini kita menyimpulkan dengan AN, yaitu tenaga kerja yang kita anggap efektif dengan adanya teknologi yang masuk. Nah, karena saat ini kita hanya memfokuskan kepada kemajuan teknologi, maka untuk sementara waktu, ya, akumulasi modal itu akan dihilangkan, sehingga kita mempunyai persamaan yang baru, yaitu Y sama dengan AN. Ya, berdasarkan asumsi yang kita gunakan ini, di mana sekarang kita menghilangkan akumulasi modal yaitu K, maka di situ kita katakan output yang diproduksi, ya, itu hanya akan menggunakan tenaga kerja, yaitu yang kita simbolkan N, kemudian dan masing-masing pekerja memproduksi A unit output yang kita sebut dengan A. Ya, di sini A, ya, A yang kita maksud itu nanti kita akan punya dua interpretasi, ya. Yang pertama itu seperti yang di awal-awal, yaitu A itu kita simpulkan dengan kemajuan teknologi, ini sama seperti di bab sebelumnya, di mana dengan memasukkan unsur teknologi maka pada saat itu A itu kita simpulkan dengan kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, interpretasi yang kedua, A ini kita sebut dengan produktivitas tenaga kerja. Ya, jadi ketika kita bahas tentang terkait kemajuan teknologi pada bab ini, A itu punya dua interpretasi. Yang pertama itu adalah A itu sebagai kemajuan teknologi itu sendiri,
Kemudian yang kedua, A itu sebagai atau dianggap produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan suatu barang. Nah, sehingga nantinya kita punya N sama dengan Y per A. Apa maksudnya? Ya, di situ dikatakan lapangan pekerjaan itu sama dengan output dibagi dengan produktivitasnya. Nah, ketika di sini kita punya persamaan N sama dengan Y per A, berarti ketika kita menanyakan berapa besar lapangan pekerjaan yang terdapat di suatu negara, ya, tentu kita akan menjawab berapa banyak output yang ingin diciptakan dibagi dengan tingkat produktivitasnya. Nah, semakin tinggi tingkat pembaginya, ya, semakin besar tingkat produktivitasnya, semakin besar kemajuan teknologinya, tentu saja nilai N itu akan semakin berkurang jika Y kita anggap konstan tentunya, karena nilai pembaginya akan jauh lebih besar. Semakin tinggi produktivitasnya, semakin rendah tingkat lapangan pekerjaan. Nah, itu yang kita bahas barusan. Jadi, untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang tinggi, kita tentu akan bergantung dari tingkat produktivitas yang terdapat di suatu negara. Ketika Y itu konstan, untuk beberapa waktu, katakanlah dalam jangka waktu pendek, panjang, atau menengah itu sifatnya konstan, katakanlah hanya 10 saja, kita misalkan dengan numerik seperti itu. Kemudian ketika A itu semakin besar, dari 2 kemudian berubah menjadi 5 katakanlah, maka secara otomatis lapangan pekerjaan ini akan semakin rendah, katakanlah dari 10 per 2, maka N-nya akan menjadi 5. Tapi ketika Y-nya tetap 10, kemudian A-nya atau produktivitasnya bertambah menjadi 5, maka secara otomatis N-nya akan turun atau lapangan pekerjaan akan turun menjadi 2. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita bahas kemajuan teknologi dihubungkan dengan penawaran agregat dan permintaan agregat. Sebelumnya terkait pembahasan penawaran agregat dan permintaan agregat, kita telah menemukan bahwa untuk menghasilkan output pada suatu pasar, ya, untuk menemukan berapa output yang nantinya diproduksi dan diminta di pasar, maka untuk mendapatkan berapa besarnya, maka kita akan mengatakan ketika terjadi perpotongan antara penawaran agregat, ya, ketika terjadi perpotongan antara kurva penawaran agregat dengan kurva permintaan agregat, di situ dikatakan maka itu adalah output yang seharusnya diproduksi dan diminta di suatu negara. Nah, kemudian ketika terkait hubungan penawaran agregat dan harga atas output tertentu, ya, kita akan bilang hubungannya adalah kurvanya itu selalu akan digambar naik ke atas, jadi dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Nah, kenapa digambar seperti itu? Ya, dalam makro itu dijelaskan ketika terjadi kenaikan output yang diciptakan atau yang dihasilkan di suatu negara, maka secara otomatis harga terhadap barang dan jasa yang diciptakan atau yang diproduksi tersebut akan mengalami kenaikan. Nah, hal ini bisa terjadi. Di sini dapat kita contohkan ketika output yang diproduksi di suatu negara mengalami kenaikan, ya, tentu saja itu akan sangat berdampak pada tingkat pengangguran yang terjadi. Ya, dengan banyaknya perusahaan menciptakan barang dan jasa, secara otomatis dia pasti akan banyak menyerap tenaga kerja. Nah, ketika tenaga kerja itu terserap dengan baik karena perusahaan itu berusaha untuk menciptakan barang dan jasa jauh lebih banyak daripada sebelumnya, maka secara otomatis angka pengangguran yang terdapat di suatu negara itu pasti akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya angka pengangguran, ya, secara otomatis upah
ya, upah yang ada di negara bersangkutan itu pasti akan mengalami kenaikan. Karena setiap pengangguran yang sebelumnya tidak bekerja, tidak mendapatkan upah, itu mulai mendapatkan pekerjaan sehingga mereka memiliki upah. Nah, ketika upah itu naik, ya, kalau sudah bisa kita mungkinkan, ya, ketika upah naik, maka secara otomatis aktivitas konsumsi masyarakat juga pasti akan semakin meningkat. Kemudian ketika konsumsi masyarakat semakin meningkat, daya beli masyarakat juga pasti akan meningkat, dan itu nantinya berakibat kepada harga juga yang akan mengalami kenaikan. Jadi ya, di sini sudah kita paparkan, ya, ketika output naik maka hasilnya pun harga yang berlaku di masyarakat juga pasti akan mengalami kenaikan juga. Nah, kemudian ketika kita sudah membahas atau mereview ulang terkait dengan penawaran agregat itu, sekarang kita akan lihat hubungan antara permintaan dan output di tingkat harga tertentu. Ya, bagaimana hubungan permintaan agregat menunjukkan output pada tingkat harga tertentu? Di sini dikatakan kurva permintaan agregat itu memiliki kemiringan menurun, berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Peningkatan tingkat harga, ya, ketika harga itu meningkat, itu akan menimbulkan permintaan output yang semakin lama semakin turun. Nah, bagaimana penjelasannya? Ketika harga itu mengalami penaikan, ya, ketika harga itu naik nantinya, ya, tentu saja ketika harga naik masyarakat pasti akan membutuhkan cukup banyak uang untuk melakukan aktivitas seperti konsumsi. Nah, ketika harga naik maka tentu saja stok uang yang ada itu akan semakin banyak berkurang karena masyarakat itu pasti akan membutuhkan banyak uang, sehingga tabungan itu pasti akan berkurang karena tabungan pasti akan diambil nantinya untuk aktivitas konsumsi barang. Nah, agar stok uang itu tidak mengalami penurunan, maka di sini kita punya kebijakan, ya, pemerintah memiliki kebijakan di mana untuk menjaga stok uang itu agar masih ada stabil sesuai dengan ketentuan, maka mau tidak mau suku bunga harus kembali dinaikkan. Ketika suku bunga dinaikkan, harapannya adalah orang itu bersedia atau individu itu bersedia untuk menaruh uangnya atau menabung uangnya di bank dengan harapan mendapatkan suku bunga. Nah, ketika orang terstimulus dengan suku bunga yang semakin lama semakin naik, sehingga dia melakukan aktivitas saving, ya, nah, efeknya apa? Efeknya adalah individu tersebut kemungkinan untuk memegang uang akhirnya akan menjadi berkurang. Ketika mereka memegang uang yang semakin hari semakin berkurang, maka secara otomatis ketika kita hubungkan dengan permintaan barang mereka untuk melakukan konsumsi pasti akan berkurang karena uang yang seharusnya digunakan untuk aktivitas konsumsi itu mereka alihkan untuk aktivitas saving dengan harapan mendapatkan suku bunga yang tinggi tadi. Nah, dari sini, ya, ketika kita bicara kurva permintaan agregat, ketika harga semakin naik itu akan berimplikasi kepada permintaan barang yang mengalami penurunan. Nah, di sini kita secara jelas akan melihat tingkat perpotongan antara penawaran dan permintaan agregat sehingga menghasilkan katakanlah output tertentu pada pasar yang terjadi di suatu negara. Ya. Ketika terjadi perpotongan antara kurva S dan kurva AD, ya, kita sebut di sini titik B, maka ini yang dikatakan perpotongan tingkat harga dan lapangan pekerjaan, output, ya, perpotongan antara P dan Y. Maka di sini kita sebut output yang dibutuhkan di suatu pasar itu adalah ada di titik B karena di sini
titik perpotongan antara kurva AS dan kurva AD. Tadi dikatakan kurva AS itu punya kecenderungan dia mengalami kenaikan, jadi selalu digambar dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian kalau kurva permintaan agregat itu selalu berawal dari kiri atas menuju kanan bawah. Kenapa digambar dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya dari kiri atas ke kanan bawah? Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian di sini kita akan melihat terkait dengan ketika terjadi peningkatan produktivitas dan output dalam jangka pendek. Bagaimana ketika nanti katakanlah terjadi peningkatan produksi, ya, peningkatan output dalam jangka pendek. Nah, di sini dikatakan di poin yang awal, pengaruh dari peningkatan produktivitas adalah menurunkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi unit output tertentu. Kenapa? Ini tadi sudah kita bahas di slide yang awal, karena ketika kita bicara terkait dengan produktivitas, kemudian jumlah barang, kemudian lapangan pekerjaan, itu kita simpulkan N sama dengan Y per A, di mana N itu kita simpulkan dengan lapangan kerja atau jumlah tenaga kerja yang diperlukan dibagi dengan output, yaitu Y per A, itu adalah A-nya itu tadi kan ada dua, bisa kita simbolkan sebagai teknologi atau sebaliknya yang kedua adalah produktivitas di suatu perusahaan. Nah, ketika A-nya semakin besar, ya, maka secara otomatis N yang ada nanti semakin kecil, sehingga di sini dikatakan tadi ketika terjadi tingkat produktivitas, ya, pengaruh dari peningkatan produktivitas, maka kita akan membahas A. Jika A itu semakin tinggi, ya, maka N atau jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut itu akan semakin turun, ya. Kemudian hal tersebut menyebabkan perusahaan mengurangi harga yang dikarenakan atas setiap tingkat outputnya. Nah, ketika jumlah pekerja itu semakin berkurang, ya, tingkat pembutuhan lapangan pekerjaan semakin berkurang, tentu saja di sini kita akan mengatakan harga yang dilepas oleh perusahaan, ya, ke pasar itu nanti akan semakin berkurang. Kenapa? Ya karena tadi tenaga kerja yang dibutuhkan semakin berkurang, secara otomatis biaya untuk memproduksi barang dan jasa itu bukan semakin mahal, tapi akan semakin murah. Nah, kurva penawaran agregat itu akan bergeser ke bawah akhirnya. Kurva penawaran agregat berarti kita akan bicara AS, ya. AS ini akan bergeser ke bawah. Nah, ketika kita bicara bergeser ke bawah, ya, yang semula produktivitasnya ada di titik Y, sekarang bergeser ke titik B aksen. Nah, ketika kita bicara seperti ini, maka kita bisa mengatakan, bahwa di sini akan muncul titik keseimbangan baru, ya, yang semula ada di B, dia berubah ke B aksen. Nah, kemudian dampaknya apa? Bisa kita lihat di sini, ya, output produksinya, ya, itu akan mengalami kenaikan dari Y menuju Y aksen. Nah, kemudian di sini dijelaskan pengaruh peningkatan produktivitas, ya. Ketika terjadi peningkatan produktivitas, apa dampaknya terhadap permintaan agregat? Ya, dampaknya di sini ada dua dampak sebenarnya. Bisa dia bergeser ke kiri atau dia bisa bergeser ke kanan dari perubahan ketika produktivitas di suatu negara itu mengalami peningkatan.
Ya, pemicunya apa? Kenapa katakanlah permintaan agregat itu bergeser? Pemicunya apa? Di sini ada dua. Pemicu dari peningkatan produktivitas itu kita akan bilang tetap berkaitan dengan teknologi ya. Ketika teknologi itu dihadirkan ya, kemudian mulai diimplementasikan kepada penemuan-penemuan penting ya, maka itu akan berdampak kepada proses pertumbuhan di masa yang akan datang ya. Ketika teknologi itu mulai ditemukan barang baru atau alat baru atau cara produksi baru ya, tentu saja itu akan memberikan angin segar terhadap kegiatan di masa yang akan datang ya. Ketika itu memberikan dampak yang cukup bagus di masa yang akan datang, maka konsumen akan optimis itu nantinya terhadap katakanlah kegiatan perekonomian di suatu negara di masa yang akan datang karena ada sokongan teknologi tadi. Nah, karena masyarakat memiliki rasa optimis yang tinggi ya, maka biasanya tingkat konsumsinya ya pasti akan mengalami peningkatan saat ini. Nah, ketika konsumen itu mengalami peningkatan pada saat ini, tentu dia akan bergeser ke kanan. Sebaliknya ya, ketika kita lihat dari sisi yang lain, dengan adanya unsur teknologi itu masuk dalam aktivitas menghasilkan barang di suatu perusahaan, ada sisi yang lain yaitu perusahaan itu akan semakin efisien dalam produksi atau dalam menghasilkan barang dan jasa. Ketika perusahaan itu akan semakin efisien ya, maka akan ada yang namanya downsizing, perampingan perusahaan. Jadi ada beberapa pekerja yang mereka dianggap tidak efektif ya, karena sudah mulai masuk teknologi, katakanlah pekerja-pekerja yang tidak terampil ya, dan mulai perannya digantikan oleh mesin baru atau teknologi yang jauh lebih canggih, maka mau tidak mau perusahaan harus menghilangkan itu. Nah, ketika perusahaan itu mulai berusaha mengefisiensikan atau sederhananya kita bilang downsizing ini, pasti ada ketidaknyamanan bagi para pekerja di mana mereka takut kehilangan pekerjaannya atau mereka takut mendapatkan upah yang semakin turun karena pekerjaannya digantikan oleh mesin. Sehingga apa? Ketika kita implikasikan kepada konsumen, di mana konsumen itu merupakan pekerja itu sendiri, ketika pekerja sudah merasakan katakanlah upahnya yang menurun atau tingkat penganggurannya itu atau dia terpecat dari perusahaan yang semakin tinggi, tentu saja dia yang juga selaku sebagai konsumen itu juga pasti akan mengurangi konsumsinya. Nah, di sini kita akan melihat seperti itu, maka sebenarnya kurva permintaan agregat itu akan bergeser ke kiri ya. Jadi dalam jangka pendek ketika kita bicara AD itu punya punya pergeseran itu bisa ke kanan bisa ke kiri dalam jangka pendeknya, tergantung dari pemicunya. Teknologi itu nanti seperti apa ya. Jika berdampak positif tentu saja konsumsi akan semakin meningkat nantinya, tetapi jika teknologi itu berimbas kepada pengangguran, kemudian pemotongan gaji dan segala macamnya, itu akan mengurangi tingkat konsumsi. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan ketika terjadi peningkatan produktivitas, maka dampaknya kepada kurva permintaan agregat seperti apa. Itu penjelasannya. Kemudian di sini kita akan membahas produktivitas hubungannya dengan tingkat pengangguran. Nah, di sini kita akan menemukan istilah yang namanya pengangguran teknologi. Ya, apa maksud dari pengangguran teknologi ini? Nah, setiap ada upgrading teknologi atau teknologi itu mulai masuk
di suatu negara atau perusahaan untuk menambah tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, ya. Tentu sebagai seorang pekerja, ya, itu akan mengalami dua dampak ketakutan. Yang pertama adalah tingkat pengangguran itu pasti nanti akan jauh lebih tinggi nantinya, karena takutnya dengan masuknya teknologi maka tenaga kerja yang tidak terampil itu akan secara alami akan tersingkir dan digantikan oleh mesin-mesin yang dianggap mampu memproduksi secara optimal. Kemudian dengan masuknya teknologi, ya, menghancurkan pekerjaan. Maksudnya menghancurkan pekerjaan, kita akan bilang ya sudah, ketika Anda tidak mau menyingkir atau tidak mau tergantikan dengan adanya mesin, Anda tetap bisa bekerja, tapi upah yang Anda dapatkan nanti tidak akan sebesar seperti Anda bekerja sebelumnya, karena pekerjaan saat ini, ya, pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan biasanya itu akan digantikan oleh mesin. Nah, itu adalah yang sering kali dialami oleh tenaga kerja, terutama tenaga kerja kurang terampil yang dimiliki di suatu negara. Itu pasti akan mengalami ketakutan ketika terjadinya upgrading teknologi. Nah, berbagai negara saat itu untuk membuat angka penganggurannya tetap rendah, ya, teknologi itu mau tidak mau memang harus tetap masuk. Nah, ketika masuk tadi resikonya, nanti pasti akan banyak pengangguran. Nah, padahal ketika pengangguran itu naik kan juga cukup berdampak negatif, ya, bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Agar suatu negara itu biasanya penganggurannya tetap rendah dan teknologi harus tetap masuk, maka biasanya ada pengurangan jam-jam kerja biasanya. Ketika negara itu membuat kebijakan, pekerja itu masih bisa masuk atau bisa melakukan aktivitas di perusahaan, sehingga angka pengangguran bisa ditekan, ya. Sehingga efeknya apa? Angka jam kerjanya, ya, bagi para pekerja-pekerja tadi biasanya akan dikurangi, ya. Tujuannya apa? Ya tadi, ketika mereka bisa tetap bekerja walaupun jam kerjanya dikurangi, harapannya adalah mereka tidak menganggur, sehingga angkatan kerja itu masih bisa bekerja seperti biasanya, ya. Pengangguran teknologi seperti ini dianggap sebenarnya tidak mendasar, ya. Jadi tidak ada dasarnya ketika kita bicara tadi dengan adanya pengangguran yang tinggi, peningkatan teknologi atau upgrading teknologi yang tinggi menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Sebenarnya ketika kita bicara seperti itu, dasar utama yang menciptakan statement seperti itu tidak ada sebenarnya. Kurang banyak teori atau data yang menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan teknologi maka pertumbuhan perekonomian akan semakin turun, jumlah pengangguran akan semakin meningkat, kemudian tenaga kerja itu mengalami pemotongan jam kerja. Itu sebenarnya dianggap tidak mendasar, karena pada dasarnya atau pada intinya sebenarnya kalau kita contohkan di negara kita sendiri, Indonesia, katakanlah sewaktu Anda kecil sampai sekarang Anda dewasa, itu kan sebenarnya menunjukkan upgrading teknologi, ya. Katakanlah dari handphone saja, dulu kita mungkin belum mengenal yang namanya sinyal 3G atau 4G pada saat itu. Nah, sekarang kita sudah mengenal 4G atau bahkan 5G untuk sinyal handphone kita. Itu kan menunjukkan berarti ada upgrading teknologi di situ. Apakah dengan adanya upgrading seperti itu perekonomian katakanlah Indonesia itu akan semakin turun dari tahun sebelumnya sampai sekarang? Saya rasa tidak. Semakin tahun semakin bertambahnya teknologi, semakin di-upgrade teknologinya menjadi jauh lebih bagus, sebenarnya pertumbuhan perekonomian di suatu negara itu akan semakin tinggi, ya. Kemudian dengan sendirinya SDM atau sumber daya manusia itu pasti akan menyesuaikan. Yang semula dia tidak terampil maka akan menjadi tenaga kerja terampil nantinya, karena ada tuntutan di situ, mereka harus menyesuaikan dengan teknologi. Dengan semakin terampilnya para pekerja itu nanti, ya,
tentu saja upah atau gaji yang didapatkan juga akan mengalami kenaikan juga jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang terampil. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, ya sebenarnya kita akan bilang, oh dengan adanya teknologi yang semakin maju, maka secara otomatis standar hidup di suatu negara itu juga akan mengalami peningkatan tadi. Akan semakin bagus negaranya, semakin maju negaranya dengan adanya unsur teknologi yang masuk. Ya, hal ini sebenarnya hal-hal seperti peningkatan teknologi yang pesat itu sudah dialami oleh negara-negara maju ya, di mana mereka standar hidupnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya, sehingga di sini kita akan bilang, terutama ketika kita kiskan pada contoh di negara maju, bahwa sebenarnya ketika teknologi itu mulai tumbuh dan berkembang itu tidak akan mengganggu terkait dengan, kalau kita hubungkan dengan pengangguran ya, karena tadi di negara maju dengan adanya kemajuan teknologi sebenarnya standar hidupnya akan jauh lebih bagus, manusia SDM-nya juga akan terupgrading juga akan jauh lebih bagus. Yang semula dia tidak terampil katakanlah menggunakan komputer, tapi dengan adanya komputer itu masuk, maka secara otomatis manusia tersebut atau tenaga kerja tersebut mau tidak mau harus terampil dalam menggunakan komputer itu. Ketika mereka sukses, berhasil, tentu saja pekerjaannya akan jauh lebih bagus, dia akan mendapatkan upah jauh lebih besar, sehingga standar hidupnya pasti akan meningkat. Nah, ini ketika kita berbicara terkait pengangguran teknologi. Nah, karena ada ada teknologi yang mulai masuk, maka ketika dulu kita membahas terkait dengan penetapan harga, itu sekarang akan mulai direvisi ya, bagaimana cara menetapkan harga. Nah, revisian penetapan harga terhadap barang atau jasa yang berada di pasar itu nanti akan menyesuaikan dengan Y sama dengan AN. Nah, persamaan ini akan tetap kita gunakan di persamaan yang baru karena kita akan memasukkan unsur teknologi di dalamnya. Nah, di situ dikatakan untuk memproduksi satu unit output itu pasti akan memerlukan seper-A pekerja. Ya. Jika upah nominal itu kita simpulkan dengan W, ya, sehingga biaya nominal untuk memproduksi output itu kita akan bilang seper-A kali W atau sama dengan W per A ya. Satu upah nominal itu dibandingkan dengan tingkat produktivitas. Jika perusahaan menetapkan harganya ya, ketika kita bicara sekarang harga itu sama dengan 1/M dikalikan dengan biaya ya, dimana M itu kita sebut markup. Markup ini sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya ya, yang berhubungan sama penetapan harga dan tingkat pengangguran. Anda bisa membuka kembali materi itu ya. Maka tingkat harga yang diberikan ya, di sini kita akan punya dua persamaan ya, sebelum adanya tingkat teknologi dan setelah adanya tingkat teknologi. Dengan adanya tingkat teknologi kita menambah di sini ada A ya. Jadi harga itu nanti akan tetap dikaitkan dengan berapa sih tingkat teknologi yang digunakan. Tapi sebelum kita memasukkan tingkat teknologi pada saat itu ya, maka di sini tidak ada yang namanya variabel A ya. Semua penetapan harga hanya ditentukan oleh upah pekerja. Tapi ketika kita bicara teknologi, di sini kita lihat bahwa penetapan harga itu tentu saja di sini tingkat harga dikalikan dengan upah yang harus dibayar per produktivitas pekerja ketika memasukkan unsur teknologi. Nah, kemudian di sini ada penetapan upah ya. Ketika kita bicara penetapan upah,
karena di sini kita memasukkan unsur teknologi, maka ketika kita bicara penetapan upah, maka nanti upah tersebut juga untuk perhitungannya pasti akan ada revisi. Ya, di sini dikatakan upah itu umumnya adalah merefleksikan peningkatan produktivitas dengan berlalunya waktu. Jadi kita akan bilang jika seseorang itu mendapatkan atau pekerja itu mendapatkan upah yang tinggi, itu sebenarnya menunjukkan bahwa produktivitas yang bersangkutan itu juga mengalami peningkatan. Tetapi ketika produktivitasnya itu tidak tumbuh, ya, bahkan cenderung turun, maka secara otomatis upah yang mereka dapatkan juga pasti akan berkurang. Sebelum direvisi, ketika kita bicara untuk menetapkan harga upah atau W, itu adalah kita akan bicara PE, FUZ, ya. Dimana ketika kita bicara PE dan FUZ ini, ya, kita akan bilang bahwa untuk menetapkan upah itu tergantung pada harga yang berlaku, ya, dimana harga berlaku itu akan bersinggungan, akan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang terdapat di suatu negara plus faktor-faktor institusional yang menyebabkan semakin atau banyak atau sedikitnya orang-orang yang menganggur. Nah, setelah direvisi karena ada teknologi, lagi-lagi dengan adanya teknologi, maka kita memasukkan unsur A, yaitu AE. Ya, jadi sekarang dengan adanya penetapan upah yang sudah direvisi, AE itu sekarang bergantung pada tingkat produktivitas yang diharapkan, ya. Jadi produktivitas upah itu tergantung dari produktivitas yang sebelumnya tidak ada unsur teknologi di dalamnya, tapi sekarang karena kita sudah mulai memasukkan unsur teknologi, maka mau tidak mau upah itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana penggunaan teknologi, sehingga nantinya akan mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang. Jika pekerja dan perusahaan itu keduanya itu ingin mengharapkan tingkat produktivitas yang meningkat, ya. Jadi di sini ada dua kondisi di mana pekerja itu ingin produktivitasnya meningkat, perusahaan juga ingin produktivitasnya meningkat. Kalau pekerja ingin produktivitas meningkat agar tadi gaji yang didapatkan itu juga akan mengalami peningkatan. Perusahaan juga sama. Dia ingin produktivitas perusahaan itu meningkat. Kenapa? Ya karena ingin mendapatkan keuntungan yang meningkat juga. Ya, jadi di sini mulai masuk teknologi. Ketika teknologi itu mulai masuk, harapannya pekerja itu semakin produktif dan juga harusnya semakin terampil. Nah, bagi perusahaan juga harapannya dengan masuknya teknologi, maka output yang diciptakan itu juga akan semakin banyak agar laba yang didapat itu juga akan semakin banyak pula, ya. Tadi di sini dikatakan bahwa pekerja dan perusahaan itu ingin produktivitasnya meningkat. Nah, mereka akan memasukkan ekspektasi tersebut dalam upah yang ditetapkan secara tawar-menawar, ya. Jadi dimulai ada unsur AE ini, ya. Untuk berapa besarnya upah seperti yang sudah kita bahas di bab pengangguran, ya, kita akan bilang proses upah yang terbentuk pasti akan dilakukan dengan yang namanya tawar-menawar antara perserikatan buruh dengan pemilik perusahaan. Biasanya akan dilakukan penawaran, ya. Semakin terampil pekerjanya, tentu saja upah yang didapatkan juga akan semakin tinggi. Tetapi ketika pekerja tersebut semakin tidak terampil, ya, terutama mereka sangat awam dengan teknologi, karena di sini sudah masuk teknologi, maka secara otomatis upah yang mereka dapatkan juga nanti pasti akan rendah karena tingkat produktivitas mereka itu jelek, artinya ketika mereka dianggap tidak terampil. Kemudian di sini akan kita bahas terkait dengan tingkat pengangguran alami. Nah, ketika kita ingin mengetahui tingkat pengangguran alami, ya, tingkat pengangguran alami itu akan ditentukan oleh penetapan harga, kemudian penetapan upah dan kondisi tambahan di mana ekspektasi
Yang diharapkan dengan yang sebenarnya itu dianggap sudah benar. Nah, ketiga syarat tersebut adalah cara untuk menentukan tingkat pengangguran alami. Tingkat ekspektasi yang dianggap sudah benar itu adalah ketika ekspektasi harga ataupun produktivitas itu dianggap sudah benar. Jadi ketika diekspektasikan harganya katakanlah mengalami kenaikan, katakanlah, maka di kondisi yang sebenarnya juga mengalami kenaikan. Kemudian katakanlah produktivitas itu diekspektasikan mengalami kenaikan AE, ya disimpulkan AE. Kemudian ternyata memang produktivitasnya mengalami kenaikan, sudah benar match antara ekspektasi dengan realitanya, maka kita bisa menentukan tingkat pengangguran alami. Nah, penetapan harga ya, menentukan upah real yang dibayarkan oleh perusahaan. Sama seperti yang kita bilang di awal tadi, ketika tingkat produktivitas suatu pekerja itu mengalami kenaikan, ya, ketika tingkat produktivitas pekerja itu mengalami kenaikan, ya, secara otomatis ya tingkat upah real yang mereka dapatkan, ya, tingkat upah real yang mereka dapatkan dari perusahaan tentu saja itu akan semakin besar pula. Akan tetapi ketika tingkat produktivitasnya itu mulai turun, ya, maka secara otomatis gaji atau upah yang mereka dapatkan juga akan mengalami penurunan. Sehingga kita sekarang ketika kita coba berbicara dalam jangka pendek, ya, sebenarnya ketika kita bicara pengangguran, kita hubungkan dengan tingkat produktivitas, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena yang mempengaruhi tingkat produktivitas pada jangka pendek hanya terkait dengan upah real yang didapatkan oleh pekerja itu sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan pengangguran. Nah, sehingga dalam jangka pendek kita akan bilang produktivitas itu nanti akan dihubungkan dengan upah real. Sebaliknya, upah real juga nanti akan berhubungan langsung dengan produktivitas, di mana tingkat produktivitas ataupun upah real tidak bersinggungan dengan pergerakan pengangguran. Ini yang terjadi dalam jangka pendek, karena hubungan saling mempengaruhi hanya terjadi pada produktivitas pekerja dan upah real yang nanti mereka dapatkan. Nah, di sini akan dijelaskan lebih jelas terkait dengan tingkat pengangguran sama produktivitas. Kalau di awal tadi kita menjelaskan tidak dengan kurvanya, sekarang kita akan menjelaskan dengan kurvanya, ya. Di situ dikatakan ketika upah realnya itu naik, ya, ketika upah realnya itu naik lebih tinggi dari yang sekarang, maka penetapan harga tentu saja akan bergeser ke atas. Ini sudah kita pelajari di awal-awal bab ini tadi. Jadi ketika upah yang diterima oleh pekerja itu mengalami kenaikan, ya, secara otomatis harga terhadap suatu barang itu juga pasti akan mengalami kenaikan. Sehingga di sini dikatakan penetapan harga itu pasti akan bergeser ke atas. Nah, sedangkan ketika kita bicara peningkatan atau tingkat pengangguran yang disimbolkan dengan UN, ya, UN ini tidak mengalami perubahan, mau harganya naik, mau upahnya itu naik. Di sini dikatakan pengangguran akan berada pada posisi yang sama dari B ke B aksen, tapi nilai atau angka penganggurannya itu masih sama. Ini yang kita katakan tadi, dalam jangka pendek, ya, pengangguran itu tidak akan berubah walaupun katakanlah upah realnya naik atau tingkat produktivitasnya itu mengalami peningkatan. Nah, saya rasa ini ketika kita bicara antara hubungan produktivitas dengan pengangguran dalam jangka pendek. Jadi tidak ada hubungan antara produktivitas dan pengangguran. Nah, sekarang bagaimana ketika kita bicara produktivitas dan pengangguran pada jangka menengah? Ya, di situ dikatakan produktivitas dan pengangguran dalam jangka menengah merupakan hubungan terbalik, ya.
Jadi ketika produktivitasnya itu sedang rendah atau tinggi, ya, ketika katakanlah produktivitasnya itu rendah, maka akan menyebabkan angka pengangguran itu menjadi tinggi. Sebaliknya, ketika produktivitas itu tinggi, maka diindikasikan berarti angka pengangguran akan menjadi turun. Nah, jadi ketika dalam jangka menengah, maka kita akan bilang ada hubungan antara produktivitas dengan pengangguran. Tetapi hubungannya adalah terbalik. Ketika produktivitas tinggi, maka pengangguran rendah. Ketika produktivitas rendah, pengangguran itu akan menjadi tinggi. Ya. Untuk membuat katakanlah angka pengangguran tinggi, ya, untuk merekonsiliasi ekspektasi upah pekerja dengan pertumbuhan produktivitas yang lebih rendah, ya. Kenapa di sini kita mengatakan, loh, kenapa ketika pengangguran tinggi maka produktivitas itu menjadi rendah. Di sini kita akan pelajari itu ketika pertumbuhan produktivitas itu turun, ya, katakanlah ketika produktivitas itu turun, ya, padahal kalau kita bicara pekerja itu tidak akan terlalu memperdulikan terkait produktivitas perusahaan. Yang terdapat di benak pekerja itu adalah pekerja akan tetap meminta, ya, kenaikan upah yang lebih besar, ya, dari yang mampu diberikan perusahaan. Jadi ketika kita berbicara upah itu sebenarnya tidak ada punya kecenderungan turun, ya. Upah itu memiliki kecenderungan naik. Jadi bagaimana caranya pekerja itu mendapatkan upah yang selalu mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Nah, permasalahannya adalah ketika produktivitas itu turun, sedangkan pekerja itu meminta kenaikan upah dari waktu ke waktu, ini tentu saja perusahaan tidak akan sanggup untuk membayar kenaikan tersebut karena produktivitas perusahaan atau output yang dihasilkan perusahaan itu turun, sehingga laba yang didapat juga pasti akan berkurang. Akibatnya apa? Ketika hal ini terus dipaksakan, di mana pekerja tetap meminta upah yang lebih besar dari apa yang mampu diberikan perusahaan, maka akan menyebabkan yang namanya peningkatan pengangguran, ya. Jadi di sini kita sudah bisa mendapatkan poinnya, ya. Jadi ketika produktivitas itu turun, maka pengangguran itu bisa meningkat. Kenapa? Ya, skemanya seperti tadi. Ketika produktivitas itu turun, bisa dipastikan perusahaan itu akan memproduksi sedikit barang. Nah, ketika memproduksi sedikit barang, maka laba yang didapat perusahaan itu pasti akan turun. Nah, sedangkan pekerja itu fokusnya adalah bagaimana agar mereka bisa dibayar dengan upah yang selalu mengalami kenaikan secara berkala. Nah, ketika pekerja meminta kenaikan upah secara berkala tersebut, padahal perusahaan tidak mampu mengiyakan terkait kenaikan tersebut, maka tidak mau perusahaan harus memberhentikan sebagian pekerja, ya, agar mereka mampu membayar pekerja yang menginginkan kenaikan tersebut. Akibatnya apa? Sehingga akibatnya adalah para pekerja itu pasti sebagian ada yang mengalami pemecatan. Nah, sehingga pada akhirnya dengan produktivitas yang turun nanti berdampak pada meningginya atau semakin tingginya tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. Itu kita bisa jelaskan terkait hubungan terbalik antara produktivitas dengan pengangguran. Oke, dalam kurva kita bisa menggambarkan hubungan antara produktivitas dengan tingkat pengangguran jangka menengah. Nah, di sini dikatakan ketika upah itu
mengalami kenaikan, ya, ketika upah itu mengalami kenaikan, sedangkan di sisi lain produktivitas itu berjalan lambat atau bahkan stagnan, bahkan turun, ya, maka secara otomatis ya perusahaan tidak akan mampu mengcover permintaan semua tenaga kerja yang ingin upahnya mengalami kenaikan. Maka efeknya apa? Karena tidak mampu membayar atau perusahaan tidak mampu menyesuaikan upah yang diinginkan itu naik, maka secara otomatis perusahaan harus merelakan mengurangi jumlah karyawannya. Ya, ketika jumlah karyawannya berkurang, tentu saja ini akan bergeser UN ke UN aksen, di mana tingkat pengangguran itu akan semakin bertambah dalam jangka menengah jika upah yang diminta itu terus mengalami kenaikan, sedangkan produktivitasnya berjalan lambat. Jadi di sini dapat kita simpulkan dari kurva ini, ketika upah itu selalu dituntut untuk mengalami kenaikan dalam beberapa waktu, ya, sedangkan tingkat produktivitas itu stagnan, berjalannya lambat atau bahkan produktivitasnya itu turun, maka secara otomatis akan meningkatkan angka pengangguran. Nah, ini adalah hubungan antara pengangguran dengan produktivitas dalam jangka menengah. Nah, kemudian di sini kita akan membahas apa itu perubahan struktural atau structural change. Ya, pengangguran teknologi itu mereka memiliki ketakutan, ya. Para pengangguran teknologi itu memiliki ketakutan apa? Pengangguran teknologi itu menganggap bahwa kemajuan teknologi itu akan mengakibatkan perubahan struktur yang dipicu oleh kemajuan teknologi. Ya, dengan masuknya teknologi dalam aktivitas produksi, dengan adanya upgrading teknologi dalam aktivitas produksi, ya, tentu nanti ada beberapa penyesuaian produksi di mana sudah memasukkan unsur-unsur teknologi. Ya. Beberapa pekerja yang mereka memiliki keterampilan yang kurang, ya, pasti akan terdampak. Dampaknya pasti akan ada dua, seperti menganggur ataupun mereka mendapatkan upah yang jauh lebih rendah. Itu adalah beberapa ketakutan yang dihadapi oleh para pekerja yang dia tidak memiliki keterampilan atau kurang memiliki keterampilan dengan masuknya teknologi. Nah, itu yang kita sebut dengan perubahan struktural. Jadi sederhananya, dengan masuknya teknologi, tentu saja aktivitas produksi di suatu perusahaan, aktivitas produksi di suatu negara itu juga pasti akan mengalami perubahan yang cukup signifikan pula. Biasanya akan jauh lebih efisien, lebih praktis, lebih banyak barang yang diproduksi, lebih terstandar. Tapi di sisi lain, bagi tenaga kerja yang kurang terampil, ya, mereka akan mendapatkan dampak negatifnya, seperti mereka kehilangan pekerjaan atau mereka tetap masih bisa bekerja tapi dengan upah yang rendah akibat adanya perubahan struktural dari masuknya unsur teknologi. Kemudian di sini kita akan membahas kemajuan teknologi, journey dan pengaruh distribusi. Nah, kita akan membahas apa itu pertumbuhan destruktif kreatif. Ya, Schumpeter, ya, ekonom Harvard itu dia mengatakan bahwa akan ada yang namanya destruktif kreatif, ya. Jadi dalam kegiatan produksi, dalam kegiatan pertumbuhan perekonomian, dalam memproduksi output di suatu negara, itu pasti nanti ada yang namanya destruktif kreatif, di mana di sini kita akan bilang bahwa barang baru yang dikembangkan, ya, dengan adanya barang baru yang tercipta, ya, secara tidak langsung itu akan membuat barang yang lama itu menjadi tidak digunakan atau usang. Dengan munculnya barang baru, maka barang lama itu pasti akan tertinggal.
Nah, sehingga itu akan menimbulkan destruktif kreatif, di mana munculnya ide-ide yang kreatif, ya tentu saja itu akan mendestruksi barang-barang yang sebelumnya sudah tercipta. Ya. Teknik produksi yang baru, ya, dengan masuknya teknologi, maka sebuah perusahaan pasti akan mempunyai teknik-teknik produksi yang jauh lebih efisien. Nah, tentu saja dengan masuknya teknologi yang baru, kemudian tekniknya juga baru, maka butuh keterampilan-keterampilan baru, ya. Sehingga keterampilan-keterampilan lama itu menjadi kurang begitu berguna juga nantinya. Itu yang disebut dengan proses churning, ya. Jadi di sini kita ada dua, destruktif kreatif itu adalah terkait dengan barang. Ketika memunculkan barang baru, maka barang lama itu akan menjadi usang, tidak akan sering terpakai atau bahkan tidak terpakai karena ada barang baru yang menggantikan. Sedangkan ketika kita bicara teknik produksi dengan masuknya teknologi, maka teknik produksi perusahaan akan jauh lebih bagus, lebih cepat, lebih terstandar. Dan ketika teknik itu dikenalkan, jelas butuh keterampilan baru yang semula kadang-kadang tidak menggunakan pengoperasian komputer menjadi butuh pengoperasian komputer, maka secara otomatis keterampilan-keterampilan yang lama yang ada di perusahaan tersebut mulai tersisihkan dan diganti dengan keterampilan-keterampilan baru. Itu yang disebut dengan proses churning, ya. Jadi dengan adanya teknologi baru masuk, pasti biasanya akan menggantikan barang lama atau menggantikan teknik produksi yang lama, diganti dengan barang baru atau teknik yang baru, di mana nanti menimbulkan output yang jauh lebih bagus, lebih terstandar, dan lebih cepat serta lebih banyak biasanya. Dampak churning itu sendiri sebenarnya ada dua, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, ya. Dampak positifnya apa? Di situ adalah bagi perusahaan, ya, terutama bagi pekerja, itu pasti dampak positifnya mereka akan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi tersebut. Mereka bisa memproduksi jauh lebih efisien, kemudian bagi pekerja akan mendapatkan keterampilan yang jauh lebih bagus, mendapatkan keterampilan yang terupgrading, ya, daripada keterampilan mereka miliki sebelumnya. Nah, bagi tenaga kerja yang dia mampu beradaptasi dan dianggap mereka terampil menggunakan teknologi, tentu akan sangat-sangat berdampak positif dengan adanya teknologi yang masuk. Nah, sebaliknya bagi mereka yang dianggap kurang begitu berkawan dengan teknologi, artinya mereka tidak bisa menerima dan keterampilan mereka rendah, maka secara otomatis ya ada dua dampak. Yang pertama, dampak paling parah adalah menganggur, karena mereka sudah dianggap tidak dibutuhkan lagi di lingkungan produksinya. Dan yang kedua, mereka bisa tetap bekerja, tetapi dengan upah yang relatif sedikit atau berkurang daripada sebelumnya. Nah, itu adalah dampak positif dan negatif dari churning. Kemudian di sini kita sebut ada yang namanya ketidakseimbangan upah, ya. Dengan adanya teknologi, tentu saja keseimbangan upah yang sebelumnya sudah ada itu mulai bergeser, ya, menemukan titik keseimbangan baru, ya, sehingga ketika ada masa transisinya itu kita akan bilang ketidakseimbangan upah, ya. Dengan masuknya teknologi, ya, pasti akan ada dampak positif ataupun negatifnya, ya. Bagi sektor-sektor yang dia relevan, ya, bagi sektor-sektor yang dia relevan dan mampu menerima masuknya teknologi, ya, serta katakanlah pekerja itu punya keterampilan yang memang digunakan dengan masuknya teknologi itu, maka sebenarnya dengan masuknya teknologi ada kesempatan baru di situ untuk bekerja, ada upah yang lebih tinggi yang menjamin mereka ketika bekerja akan mendapatkan upah yang lebih tinggi bagi mereka yang pro dengan teknologi. Salah satunya katakanlah ketika kita hubungkan dengan
teknologi masalah laptop atau handphone yang Anda punya. Ketika raksasa handphone atau perusahaan handphone itu selalu menginginkan inovasi-inovasi, katakanlah tadi kita bicara dari sinyal, katakanlah dari GPS, kemudian 3GP, 4G sampai 5G, ya 3G, 4G sampai 5G, itu kan berarti butuh tenaga-tenaga terampil untuk melakukan riset-riset seperti itu. Nah, ketika seseorang tersebut memang sudah passionnya di teknologi, maka secara otomatis dengan masuknya teknologi-teknologi baru tentu saja akan menambah lapangan pekerjaan baru bagi mereka, dan nantinya upah yang mereka dapatkan juga pasti akan jauh lebih tinggi. Nah, sebaliknya bagi sektor-sektor yang dia sebenarnya ketika masuk dengan teknologi itu tidak bersinggungan, ya tidak bersinggungan dengan teknologi, atau mereka tidak memiliki keterampilan yang dapat menunjang kinerjanya, ya maka teknologi itu akan jadi malapetaka, bisa menyebabkan angka pengangguran yang tinggi atau upah mereka akan jauh lebih rendah. Nah, itu adalah permasalahan di mana nantinya ketika hal itu tidak diatasi oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, maka upah itu tidak akan seimbang, ya karena ada teknologi yang masuk. Jadi teknologi bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Positif bagi mereka yang punya keterampilan yang tepat dan mampu berkembang, ya mampu bersinggungan dengan teknologi sehingga nanti dia bisa berkembang, maka mereka akan dapat pekerjaan baru dan upah yang jauh lebih banyak. Tapi bagi sektor yang dia tidak mampu bertahan dengan adanya unsur teknologi, ya sudah, lama-kelamaan pasti akan tergerus. Nah, teknologi, dengan masuknya teknologi ini juga pasti ada beberapa beberapa pekerjaan yang nanti mulai tergerus secara perlahan. Katakanlah ketika kita bicara terkait dengan model perhitungan akuntan dan segala macamnya, ya, katakanlah ketika kita bicara akuntan, lama-kelamaan pasti dengan munculnya teknologi, kita mengenal komputer, kita mengenal program perhitungan buku besar, pembuatan buku besar, laporan keuangan dan segala macamnya, lambat laun akan tergantikan oleh teknologi. Nah, kemudian pelayanan di perbankan itu lambat laun akan tergantikan dengan teknologi. Nah, ketika perbankan ataupun akuntan itu tidak merespon dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, maka dia akan masuk di golongan yang ini, di mana dengan masuknya teknologi itu malah akan menyebabkan upah mereka jauh lebih rendah atau malah menyebabkan dampak fatalnya adalah menganggur. Nah, apa yang menyebabkan ketidakseimbangan upah tadi, ya yang dikatakan ketidakseimbangan upah itu kan ada kalanya mereka mendapatkan upah yang lebih tinggi, tapi di sisi lainnya ada sebagian orang yang mendapatkan upah jauh lebih rendah. Ada kalanya mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru, tapi ada kalanya ada bagian lain di mana mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan dikeluarkan dari pekerjaan. Itu yang menyebabkan yang kita sebut ketidakseimbangan upah tadi. Ya, ketidakseimbangan upah itu penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah perdagangan internasional, dan yang kedua adalah kemajuan teknologi yang bias. Nah, gimana ini maksudnya? Kita akan bahas satu persatu. Perdagangan internasional, dengan adanya perdagangan internasional, ya maka terdapat beberapa perusahaan itu akan melakukan produksi di negara di mana tingkat upahnya itu lebih rendah, ya, dan ini akan mengakibatkan turunnya permintaan pekerjaan dengan keterampilan rendah di negara asalnya. Nah, ini sudah terjadi di negara-negara besar. Katakanlah banyak negara-negara besar itu, negara-negara kaya, katakanlah Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, itu banyak mendirikan perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang atau negara miskin. Tujuannya satu, dengan mendirikan perusahaan di negara-negara berkembang atau miskin, maka biaya yang mereka keluarkan itu akan jauh lebih rendah. Kenapa? Ya karena tadi salah satunya pekerja yang mereka dapat
kerjakan, ya pekerja yang mereka dapat itu punya bayaran yang rendah. Nah, ketika mereka punya bayaran yang rendah, katakanlah, tentu saja perusahaan akan dapat keuntungan yang jauh lebih banyak biasanya. Nah, kan tetapi hal ini menyebabkan ketidakseimbangan upah. Kenapa? Akibatnya apa? Katakanlah pekerja yang kurang terampil di negara asalnya itu pasti tidak akan mendapatkan upah atau pekerjaan. Nah, ini yang menyebabkan ketidakseimbangan upah akibat perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional itu akan mencari sumber-sumber dengan biaya yang rendah untuk menghasilkan output yang berdaya jual tinggi. Efeknya apa? Pekerja-pekerja kurang terampil di negara asalnya pasti akan mendapatkan upah yang sedikit, bahkan terjadi pengangguran. Itu yang pertama, perdagangan internasional penyebabnya. Kemudian yang kedua, peningkatan ketidakseimbangan upah itu terjadi karena kemajuan teknologi yang bias. Ya, semakin majunya teknologi, ya, maka untuk mengoperasikan mesin atau peralatan produksi itu jelas membutuhkan keterampilan yang tinggi, ya, sehingga permintaan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi itu akan meningkat. Ya, sedangkan permintaan pekerja dengan keterampilan rendah itu akan mengalami penurunan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, mau tidak mau kita akan membedakan pekerja itu antara pekerja terampil dengan pekerja yang kurang terampil. Semakin cepat perkembangan teknologi yang ada di suatu negara atau perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, maka semakin banyak permintaan tenaga kerja yang terampil. Akibatnya apa? Tenaga kerja terampil banyak permintaannya, sedangkan tenaga kerja yang kurang terampil, ya, itu akan mengalami penurunan peminatan. Permintaannya pasti akan berkurang. Nah, dengan hal seperti ini, tidak adanya keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang terampil dan jumlah tenaga kerja yang kurang terampil, maka itu menyebabkan upah di suatu negara itu menjadi tidak seimbang. Kemudian di sini kita akan membahas terkait institusi kemajuan teknologi dan pertumbuhan. Nah, ketika kita berbicara institusi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang cepat, tentu saja bisa ditopang dengan tingkat teknologi yang masuk di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat teknologi yang digunakan, semakin sering suatu perusahaan atau negara itu melakukan upgrading teknologinya, maka secara otomatis output yang dihasilkan, pertumbuhan ekonomi suatu negara, laba yang dihasilkan di suatu perusahaan itu pasti akan semakin meningkat. Nah, permasalahannya adalah muncul di mana untuk memasukkan teknologi yang baru, untuk menciptakan barang baru, teknik baru, seseorang tentu perlu melakukan riset. Ya. Terkait dengan riset dan penelitian ini sebenarnya sudah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, jika tidak ada yang kita sebut dengan hak milik, ya, hak paten dan segala macamnya, tentu saja orang ketika ingin melakukan riset atau pengembangan terkait dengan barang atau teknik baru dalam menghasilkan barang atau jasa, nah, tentu mereka tidak akan mau melakukan itu karena sudah pasti tidak akan ada keuntungannya bagi mereka, sehingga perlu ada yang namanya hak milik. Di negara-negara maju, mereka tentu akan memperhatikan hak milik ini, sehingga apa? Dengan adanya hak milik itu memberi orang untuk menstimulus mereka melakukan penemuan-penemuan baru yang nanti berguna untuk menciptakan barang atau jasa yang jauh lebih efisien dan efektif. Ya, jadi perlu institusi untuk mengatur hak milik ini. Nah, ketika hak milik ini dilindungi dengan benar, ya, secara otomatis membuat perusahaan atau perseorangan itu akan semakin giat melakukan riset atau penelitian yang nantinya pasti akan bermanfaat bagi kegiatan produksi. Nah, kita contohkan tadi seperti sinyal, ada 3G, ada 4G, ada 5G. Kenapa kok sampai melakukan penelitian sampai katakanlah sinyal, kenapa nggak cukup sampai di 3G saja, tapi harus sampai ke 5G? Ya karena dengan adanya
penelitian-penelitian itu diharapkan katakanlah memberikan banyak manfaat, dan itu sudah kita rasa adalah ketika kita menggunakan sinyal 3G kita bandingkan dengan 4G, itu akan jauh lebih bagus sinyal 4G. Nah, jelas sebagai konsumen kita ingin tingkatan yang jauh lebih bagus, maka muncul 5G atau nanti muncul 6G dan segala macamnya. Tentu saja untuk melakukan peningkatan upgrading teknologi terkait dengan sinyal tadi perlu yang namanya riset. Ya. Kalau tidak riset, ketika kita bicara riset itu butuh biaya yang cukup tinggi. Ya. Agar bisa tercover biaya itu, maka seseorang butuh hak milik atau hak paten. Ya, dengan adanya hak milik dan hak paten, setiap orang yang menggunakan itu mereka harus membayar atau mengklaim kepada orang yang menciptakan. Nah, dari situlah dengan dikontrolnya, dengan di manage hak milik itu sebaik mungkin di suatu negara, maka riset itu akan terus berkembang. Tapi sebaliknya, ketika hak milik ini tidak diperhatikan, ya seseorang pasti akan malas melakukan ciptaan-ciptaan baru terkait dengan alat atau teknik. Karena apa? Tidak ada manfaatnya bagi mereka. Sehingga di sini kita akan bilang negara yang memang memperhatikan hak milik itu dengan baik, ya, sudah bisa dipastikan negara tersebut akan mulai berkembang. Karena dari negara miskin dia akan menjadi negara berkembang, dari negara berkembang dia akan menjadi negara kaya. Sebaliknya, ketika negara tersebut tidak memperhatikan hak milik, ya, tidak memperhatikan hak milik itu dengan baik, artinya tidak melindungi karya-karya dari hasil-hasil riset itu, tentu saja negara tersebut akan tetap miskin nantinya, tidak ada perkembangan. Nah, maka di sini institusi itu perlu memperhatikan kesejahteraan bagi si kreator atau penciptanya dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan hak milik ini dengan sebaik-baiknya. Dibuat aturan yang baik di mana nanti si kreator itu bisa nanti terus berinovasi dan masyarakat, perusahaan atau negara itu mampu menerima manfaatnya. Demikian pertemuan kali ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.